Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Sama-sama kami mau bersatu hati datang menyembah Engkau. Biar segala pujian dan penghormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau satu hati di dalam hadirat-Mu. Sama-sama pagi hari ini, biar setiap pujian dan penghormatan kami, nyanyian kami itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk senantiasa selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sama-sama pagi hari ini, mari naikkan pujian dan syukur-Mu. Angkat hati-Mu, mari datang menyembah. Oh, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sembah. Mari bawa hati-Mu. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama pagi hari ini. Sembah. Thank you Jesus, thank you. Sungguh Pak, oh, kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu masih ada. Bersama-sama angkat hatimu sembah Dia. Amin Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, sama-sama katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan hidupku, pertolongan-Mu, kami terima pertolongan-Mu setiap hari Tuhan. Amin. Ini pernyataan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Mataku Amin. tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu.
Pertolongan demi pertolongan yang kami alami Tuhan. Kemurahan lepas kemurahan sampai hari ini kami nikmati. Kami datang bersyukur, terima kasih buat pagi hari yang Tuhan beri buat hidup kami. Kesempatan yang baru Tuhan beri buat setiap kami pagi hari. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kau selalu ada dalam waktu hidupku. Tidak pernah terlambat pertolonganmu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kebaikan-Mu Bapa. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu, katakan pujian ini dengan sungguh. Mari bersama kata memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tuhan, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. setiap hari kami lihat kebaikan Tuhan. Tidak satu hari pun kami melewati waktu-waktu kami tanpa kemurahan-Mu. Setiap hari kami mengalami pertolongan Tuhan. Setiap hari kami mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami datang bersyukur lebih dalam. Kami datang menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami disembahkan. Lebih dalam kami datang. Oh, sama-sama kami buka. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Yesus. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku Pengharapan datang dari-Mu. yang padamu. Amin Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batu. Lebih lagi bersama-sama mari katakan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. tak akan gentar. Sebab Engkau satu-satunya gunung batuku. Lagi bersama dengan iman, dengan percaya. Sama-sama katakan. Datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
aku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, Ku tak akan gentar. takkan gentar. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Engkau izinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu dan percaya semua karena pemeliharaan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami bangun pagi sebelum memulai semua aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Biarlah kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata di sana, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Iya, firman ini berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Ya, dan Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Justru sebaliknya, Tuhan akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu, ya kita semua sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi apakah kita menang atau kalah, kita masih dalam ya hari-hari ini perjuangan. Ya, kita percaya bahwa bukan berarti setelah kita percaya Yesus kita sudah selamat, pasti masuk surga. Memang nama Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Ya, bukan berarti setelah kita menerima Tuhan Yesus kita hidup seenaknya saja, melakukan dosa, melakukan apapun yang kita mau, tidak bisa. Justru ketika kita terima Tuhan Yesus, kita ini menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita mematahkan kedagingan kita, mematahkan kuasa iblis, mematahkan kuasa dosa. Karena jika kita sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kita dengan sengaja terus-menerus hidup di dalam dosa, maka kita itu sudah menyangkal darah ya pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Ya, dan ayat ini berkata, kitab Wahyu ya, pasal 3 ayat 5, barang siapa menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap semua hal di dunia ini. Menang terhadap penderitaan, menang terhadap pergumulan, menang terhadap keinginan daging, menang terhadap keakuan kita. Kita bisa mengalahkan setiap kedagingan kita. Kita berhasil untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut dalam setiap masalah kita. Kita menang karena kita nggak jatuh di dalam dosa, kita nggak berzina, kita tidak berselingkuh, kita tidak mempermainkan nama Tuhan. Orang yang menang artinya orang yang mampu menjaga imannya tetap teguh sampai pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, memang dalam perjuangan hidup ini masih ada kadang-kadang kita ini lemah, kita jatuh tapi bangkit kembali saudara. Dan jangan mau membiarkan diri kita perbudak oleh iblis, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kenapa saudara? Kita harus menang sampai di garis akhir menghadapi setiap peperangan rohani di hari-hari ini. Karena firman ini berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Kelak ketika kita akan menghadap Tuhan, kita ini harus memakai jubah putih, yaitu jubah kekudusan. Ya, jubah yang putih itu dikenakan kepada orang-orang yang keluar dari penderitaan yang besar, keluar dari pergumulan hidup yang berat, keluar dari pergumulan menghadapi kedagingannya. Orang-orang yang berhasil keluar dan menang di dalam setiap pertempuran imannya. Mereka akan dikenakan pakaian yang putih.
Ya, dan ayat ini Tuhan berkata, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau Tuhan berkata bahwa yang menang tidak akan dihapus namanya, berarti akan ada orang-orang yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Yaitu mereka yang kalah tentunya. Yang menang tidak akan dihapus tetapi akan diakui di depan Bapa dan semua malaikat. Tetapi justru yang kalah, ya mereka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya, yang kalah menghadapi pergumulan hidup, yang kalah menghadapi kedagingan, yang kalah menghadapi hawa nafsu, yang kalah menghadapi amarah, yang kalah menghadapi ya kenajisan dan semua hal-hal yang berbau dosa yang membuat hidup kita ini tidak berkenan pada Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu, mari selama kita masih ada di dunia ini kita harus menyadari bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membentuk dan mendewasakan iman kita. Waktu ada orang bikin kita marah, jangan terpancing, tapi tetaplah memberkati. Waktu ada orang mengutuk kita, waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita hari-hari ini, tetaplah memberkati, jangan terpancing. Ya, ketika ada orang yang merugikan kita, tetaplah berkati dan mendoakan. Ya, ketika suami mungkin menjadi membuat kita ini marah, dia melakukan sesuatu yang kita tidak suka atau mengkhianati, tetaplah kita berdoa. Ya, tetap kita menang sampai di garis akhir. Jangan putus pengharapan, jangan biarkan daging kita menang. Kalahkan setiap dosa supaya kalau kita menang, kita menjadi orang-orang yang tahan uji dan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Karena firman ini jelas berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih dan namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, berarti akan ada orang-orang yang namanya dihapus. Dan firman ini berkata, kalau kita menang, Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa dan di hadapan seluruh malaikatnya. Karena itu saudara, siapa yang bertelinga hari ini, hendaklah dia mendengar apa kata firman Tuhan, dan biarlah kita mau bertobat. Hari ini adalah hari peperangan kita. Peperangan melawan apa? Kedagingan, amarah, melawan daging itu firman Tuhan berkata, sebab perbuatan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, roh perpecahan, roh percederaan, roh permusuhan antara saudara. Kita kalahkan semua itu. Supaya ketika kita ini sampai di garis akhir pertandingan iman, kita kedapatan menang dan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua berjuang, kuatkan dirimu, kuatkan keluargamu, kuatkan suami dan anak-anakmu. Karena kita sedang ada di pertarungan peperangan rohani di hari-hari yang terakhir. Jangan sampai lalai, tetapi kita mau menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Tetap semangat dan tetap miliki kemenangan dan iman yang besar yang datang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada di perjuangan yang luar biasa di hari-hari yang terakhir ini. Namun kami juga tahu Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami melihat bagaimana kesetiaan Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan sampai di garis akhir. Kami mau berjuang Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua dan Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang menang. Katakan bersama pujian ini saudara dengan iman kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku Tuhan. Habis di hidupku, kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai di garis
garis akhir Tuhan, Kau yang beri kekuatan. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Namun jika kami melekat pada Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan untuk berjuang melawan keinginan daging, melawan hawa nafsu, keakuan, kesombongan, keangkuhan, melawan kenajisan, melawan semua dosa yang tidak berkenan pada Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa, supaya kami sampai pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Engkau tidak menghapus nama kami, tetapi Engkau mengakui kami depan Bapa, di depan para malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini sebelum kami memulai semuanya, tuntun kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, menang dalam pergumulan dan pertempuran dalam iman kami. Hari-hari ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak seringkali tantangan untuk kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan beri kami kekuatan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang berjuang hari-hari ini, mereka yang sedang terus membawa iman yang teguh kepada Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan melimpah atas setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati yang sedang terbaring sakit, sembuhkan Bapa. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Anugerah Tuhan melimpah, apapun yang di pergumulan, kerinduan Tuhan menjadi jawaban. Berkati juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.